Jika kalian punya anak, orang tua, menantu, atau adik mungkin, atau kakak, bahkan mungkin kalian punya salah satu teman, yaitu seorang salafi, ya, maka beruntunglah kalian. Karena bukan tidak mungkin si teman anda yang salafi ini menjadi sebab Allah ingin merubah suatu kaum ataupun suatu kelompok di daerah tersebut. Kenapa? Karena orang-orang salafi inilah yang istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Ya, beruntunglah kalian punya teman-teman mereka. Kita lihat orang-orang salafi, salafiyun, ya, 1, 2 atau 3 bahkan sampai 5 kali dalam satu pekan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam menuntut ilmu, ya, seperti belajar Al-Quran, ya, kemudian juga pembahasan kitab-kitab para ulama, ya. Maka kalau tuduhan-tuduhan yang di luar sana terhadap mereka yang katanya nggak cinta Nabi, ya, karena nggak ikut merayakan Maulid Nabi, maka ini ada salah. Karena mereka lah sesungguhnya yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari ilmu-ilmu. Mereka yang getol, mereka yang istiqomah mempelajarinya. Ya, lihat saja Pak, habis maghrib, ya, disambung ba'da isya, gitu ya. Berbeda yang melakukan kegiatannya yang bukan mereka, gitu ya. Kadang-kadang habis maghrib, ya, masjidnya dikunci. Begitu juga habis isya dikunci, ya. Mereka melakukan kajian itu pun hanya sebulan sekali, ya. Kalau ada rapat BSKM, wiritan, gitu ya. Bahkan hanya setahun sekali. Itu pun karena ada mereka merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka berbeda dengan para salafiyun ini, para teman-teman salafi, mereka yang getol, mereka yang betul-betul istiqomah, seakan-akan mereka haus ilmu, ya, belajar, ya, dengan guru-guru mereka, membahas kitab-kitab, ya, kitab-kitab ulama, kitab-kitab induk. Mereka lebih meyakinkan untuk diikuti, ya. Maka kalau ada teman-teman anda Pak, teman anda seorang salafi, beruntunglah anda, ya, karena mereka yang rajin menasehati, mereka sopan, gitu ya. Hampir tidak pernah kita mendengar, ya, dari lisan-lisan mereka kata-kata kotor, makian, ya. Kalau tidak mereka, ya, siapa lagi yang berdakwah, yang istiqomah dalam menyampaikan bahaya bid'ah, bahaya kesyirikan, bahaya kekufuran, ya. Kendati mereka dalam perjalanan dakwahnya sering, ya, dihina, dicaci, dimaki, bahkan diusir, ya. Ya, kalau Pak, ya, kalau kita cerdas berpikir, ya, kita buka mata hati kita, coba Pak, dari salah satu nasihat mereka yang betul-betul mereka istiqomah, coba kita ambil, ya, masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun seseorang dia beramal soleh, rajin puasa, infak dan sodakoh, haji, umroh tiap bulan mungkin, ya, pokoknya dia sangat dermawan, rajin sholat dan ibadah, puasa dan lain sebagainya, dan amalan-amalan yang luar biasa lainnya. Misalnya mengislamkan satu orang saja, itu kan pahalanya besar, ya. Kita misalkan saja dia mengislamkan, ya, seseorang itu mengislamkan penduduk bumi sekalipun, ya, akan tetapi, ya, dia meninggal dalam keadaan membawa satu dosa syirik dan dia belum bertobat dari dosa syirik tersebut, ya, maka apa akibatnya? Maka neraka jahanamlah tempatnya, kekal di dalamnya. Luar biasa Pak, ya. Ini akan pentingnya kita mengetahui bahaya dosa syirik, ya. Maka amalan kita sebanyak apapun akan habis semua ludes, ya, bagaikan debu, ya, yang berterbangan. Oleh karena apa? Oleh karena kita melakukan satu dosa kesyirikan, ya, dosa kesyirikan, ya. Maka ini salah satu contoh, ya. Jadi siapa mereka yang sering mengingatkan masalah ini, ya? Maka mereka adalah teman-teman salafi, ya. Bahaya kesyirikan, bahaya kebid'ahan, kekufuran dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka yang betul-betul istiqomah, ya, rangkul mereka, jangan musuhi mereka, ambil ilmu dari mereka, ya. Yang tentunya yang betul-betul salafi, bukan individu ataupun oknum-oknum yang malah merusak, ya, ajaran Islam itu sendiri. Ada memang, ya, akan tetapi kita berlepas diri dari oknum-oknum tersebut, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa mengingatkan kita bahwasanya pentingnya, ya,